Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR menyampaikan bahwa awal kronologi kasus pembunuhan Brigadir Yosua terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan para saksi dengan fakta di lapangan. Dan ini yang membuat Polri membentuk tim khusus dan menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Polri dalam penanganan perkara ini diragukan karena saudara FS saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam. Pada tanggal 22 Juli, PMJ melakukan prarekonstruksi di Aula BPMJ dengan didasari CCTV di rumah pribadi Saguling yang ditemukan oleh mereka dan sekitar TKP Duren 3 dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Metro Jaya berdasarkan hasil analisa penyidik Polda Metro Jaya. Saat itu penjelasannya saudara FS tidak di TKP. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli dilakukan olah TKP gabungan Polda Metro dan Barreskrim untuk melihat kesesuaian hasil prarekonstruksi. Hasil olah TKP ini menunjukkan inkonsistensi keterangan-keterangan dari prarekonstruksi yang dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya seperti arah tembakan yang menyebar dan sudut tembakan yang tidak sesuai dengan posisi para pihak yang terlibat. Adanya hambatan-hambatan penyidikan terkait adanya intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta, dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum personil di Propam Polri, dan ketidaksesuaian kronologis peristiwa tembak-menembak. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, yaitu masuk di TKP yang seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh petugas TKP, kemudian tindakan-tindakan lain yang tentunya menjadi catatan-catatan kami. Kemudian juga kami mendapati, dan ini juga yang menjadi perhatian publik, bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personil di Propam dan juga ada personil dari Barreskrim, dan di situ terungkap peran dari masing-masing personil, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut, kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini. Itu tadi pemaparan dari Kapolri terkait dengan upaya rekayasa ataupun proses penghalangan proses hukum yang dilakukan oleh tersangka Irjen Verdi Sambo di saat TKP rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan saat ini rapat dengar pendapat dengan Kapolri masih diskor hingga pukul 13.30 nanti, dan sebelumnya Kapolri juga dicecar dengan sejumlah pertanyaan terkait dengan apa sebenarnya motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang terjadi pada 8 Juli lalu. Breaking News Kompas TV kami akhiri hingga saat ini. Informasi terkini terkait dengan sidang rapat dengar pendapat akan kami hadirkan dalam Breaking News sesaat lagi. Saya Harjuno Pramindito, terima kasih, sampai jumpa.